Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya, kita bakalan coba ya mungkin di sini kita bakalan coba ya jawab-jawabin pertanyaan yang udah kalian kasih di kolom komentar video saya sebelumnya. Ini mana ya di video spesial 2000 subscriber itu ya saya open Q&A dan juga open send meme atau ya mungkin ya sekalian ngerayain 2000 subscriber gitu. So oke, jadi di sini saya bakalan coba yang menepati janji saya, yaitu di sini saya bakalan coba ya jawab-jawabin pertanyaan kalian men. Oh ya, sedikit info, di sini saya cuma jawab beberapa pertanyaan yang mungkin ya bisa dibilang ya cukup menarik dan juga cukup unik. Yang dimana kalau misalnya pertanyaan kalian belum dijawab ya mohon maaf aja, karena ya pertanyaannya cukup banyak banget. Itu ada berapa ya yang komennya, pokoknya ya lumayan banyak. Jadi ya di sini saya cuma ambil beberapa gitu, beberapa pertanyaan gitu. So oke, jadi di sini kita bakalan coba langsung ke pertanyaan pertama aja. So oke, pertanyaan pertama dari Tokusatsu Games Art atau si TGA men ya, atau si ya author Ultraman Fighting Evolution Zero dan juga Heroes Versus itu yang sering kita review gitu mau teksturnya. Oke ya, ternyata di sini pertanyaannya ya banyak banget. Dia nanya banyak banget men, ada beberapa poin ini. Oke ya. Di sini kita bakalan coba bacain dulu. Di sini heroin kesukaan ente di Ultraman paling disukai itu apa? Terus juga Ultraman paling nggak disukai. Terus juga game kesukaan Esek Tarif. Oke, berarti ya heroin favorit ya udah jelas ya, saya udah ya mungkin udah bilang di video Q&A sebelumnya yang 1000 subscriber ya. Itu saya suka sama si Pirika, udah itu aja ya, udah itu aja, oke. Jangan banyak-banyak. Terus juga Ultraman paling gak disukai mungkin palingan ya cuma Ultraman Great dan juga Ultraman Zord. Ya itu dua sih, karena ya saya kurang srek sama ya suite-nya atau ya kostumnya men, kayak gimana ya. Jadi ya saya kurang suka sama ya suite-nya atau kostumnya, dan juga dari story itu agak kurang srek ya gitu sih. Terus juga game kesukaan mungkin dia palingan ya cuma game tembak-tembakan dan juga mungkin ya game Minecraft. Yang dimana mungkin game kesukaan saya itu ya Minecraft, terus juga CS ya Counter Strike dan juga ya lainnya gitu. Ya pokoknya ya game survival dan juga game tembak-tembakan gitu men. Jadi ya intinya ya saya suka game yang bergenre kayak gitu so oke lah. Oke, next question atau pertanyaan selanjutnya di sini dari Gazi underscore. Oke ya, ini si Gazi ini mungkin bisa dibilang ya teman saya di ya sekolah gitu ya. Jadi di sini dia ikutan nanya. So oke, di sini dia nanya ada niatan bahas tokusatsu lain nggak kayak Super Sentai dan lain-lain gitu. Hashtag tarif. Mungkin bahas tokusatsu lainnya mungkin saya bakalan coba ya bahas juga, tapi mungkin untuk Super Sentai mungkin ya saya gak bakalan bahas ya, soalnya saya nggak terlalu minat juga sama Super Sentai. Soalnya ya kalian juga tahu sendiri lah ya, saya ini tipe yang kayak gimana. Ini mana mungkin ya buat kedepannya saya juga bakalan bahas Kamen Rider mungkin lah ya, soalnya di sini saya juga cukup suka atau ya cukup ngikutin dunia per Kamen Rideran selain Ultraman gitu. Ini mana mungkin ya untuk kedepannya saya juga bakalan bahas ya Kamen Rider ya, semoga aja gitu ya. Kalau misalnya kalian ya setuju ya silahkan kalian komen aja di bawah. So, oke, next question dari Janisa Maristella ya. Oke, Janisa Maristella. Bang, sebenarnya Ultraman 3 Mebius Dyna punya Ultramental nggak? Hashtag tarif. Kalau nggak salah ya Ultraman 3, Dyna dan juga Mebius ya, itu sebenarnya ya di live actionnya atau di filmnya itu mereka belum mempunyai mental, atau mungkin bisa dibilang ya belum ditunjukkan lah ya kalau mereka itu mempunyai mental. Tapi kalau dari stage show atau live stage gitu ya mereka mempunyai mental ya guys ya, yang dimana Ultraman 3, Dyna dan juga Mebius itu mempunyai mental yang berwarna hitam gitu guys, yang dimana mental yang berwarna hitam itu dimiliki oleh semua, enggak semua sih, pokoknya ya rata-rata dipunyai oleh si Ultraman era Heisei gitu. Yang dimana ya kalau misalnya Mebius sendiri dia juga punya mental sendiri sih, yang dimana dia itu mempunyai mental Natal Christmas ya, yang ya pokoknya ya kayak Santa Claus gitulah. Yang dimana ya warnanya merah, dan mungkin dia itu nggak masuk ke cerita aslinya atau ya mungkin story aslinya begitu. Mungkin ya cuma hiburan aja lah ya untuk mental Christmas tersebut. Tapi untuk mental yang live stage yang warna hitam itu mungkin bakalan masuk juga ke story mungkin lah ya, dan semoga aja itu mungkin masuk ke story dan diperlihatkan kepada kita gitu. Dan kalau misalnya itu emang bakalan ditunjukin beneran atau Ultraman 3, Dyna dan Mebius ini mempunyai mental, mungkin itu bakal menarik dan ya nggak bakal kalah sama si Ultraman Zero atau Ultraman yang suka numpang lewat gitu. So oke lah. Oke, next question dari Blacklist Business. Oke bro, lu mau nanya apa nih bro? Oke, akankah nanti ada konten unboxing mainan tokusatsu? Hashtag tarif.
Unboxing ya, unboxing di X Tokusatsu. Mungkin kedepannya saya bakalan bikin juga, semoga aja. Karena ya saya cukup minat juga ya untuk di X-an kayak gitu. Tapi dalam catatan, kalau misalnya ya di X-nya itu ya emang menarik banget ya, saya bakalan coba ya review, unboxing dan juga mungkin beli gitu. Tapi ya kalau misalnya di X-nya ya kayak mainan banget atau mungkin ya fungsinya ya gitu-gitu doang, saya nggak bakal beli men ya, atau mungkin nggak bakal nge-unbox itu. Jadi ya intinya ya kalau misalnya ada di X yang menarik, terus juga nggak gitu-gitu aja lah ya fungsinya, mungkin saya bakalan coba review gitu buat kedepannya ya. Semoga aja kalau misalnya saya banyak rezeki ya, saya bakalan coba review, unboxing dan juga membelinya gitu. So oke lah. Oke, next question dari R Henshin. Asal mana bang? Umur berapa? Kamen Rider favorit? Hashtag tarif. Oke. Asal saya itu dari Sumedang mainnya. Bagi kalian yang belum tahu, saya ini ya orang Sumedang ya, mungkin lebih tepatnya mungkin ya kalau kalian belum tahu, Sumedang itu mungkin deket-deket Bandung, terus juga ya mungkin ya provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ya intinya kayak gitu, so oke lah. Terus juga umur abang berapa? Umur saya 15 tahun, masih muda men, so oke lah. Dan di sini Kamen Rider favorit ya mungkin Zero One doang men ya, Zero One. Soalnya saya ini ya salah satu penonton atau ya viewers Kamen Rider yang mungkin cukup awam. Jadi ya di sini saya cuma suka sama si Zero One gitu, so oke lah. Next question dari Ryuga Dragon 7. Tipe-tipe cewek yang lu suka? Hashtag tarif. Oke, tipe-tipe cewek yang saya suka ya mungkin ya orangnya mungkin ya harus humble atau mungkin ya rendah hati, terus juga baik lah ya intinya. Terus juga ya mungkin gak terlalu banyak omong lah ya, yang dimana ya kalau misalnya saya denger ocehan cewek itu ya saya paling anti banget ya, males men. So oke lah, bawaannya ya males aja gitu. Dan juga untuk dari segi fisik mungkin ya itu cuma bonus aja lah ya, saya nggak terlalu memandang banget bagian fisiknya karena ya yang penting itu hatinya men. So oke, jadi ya intinya sih kayak gitu. So oke. Oke, pertanyaan terakhir dari Ultra N Project. Oke, Ultra N Project ini si Mizea ya kalau nggak salah. Bang, umur lu berapa? Kayak udah gede itu, punya pacar gak dan mantan, sebutin dong. Suka Ultraman apa dan Ultraman apa yang buat lu pusing alurnya, plus lebih pusingin mana sama mikirin doi. Oke, hashtag tarif. Gimana ya ini? Aduh, harus dipahami dulu ini pertanyaan, so oke lah. Bang, umur lu berapa? Kayak udah gede. Ini saya umurnya 15 tahun. Ya, ini saya emangnya kayak udah anak gede lah. Punya pacar gak? Enggak, alhamdulillah. Dan mantan sebutin dong. Saya nggak ngingetin mantan sih, udah dibuang jauh-jauh men, so oke lah. So kalau Ultraman apa? Saya suka Ultraman Mebius. Terus juga Ultraman apa yang buat lu pusing alurnya? Jelas Ultraman Nexus. Plus lebih pusingin mana sama mikirin doi ya, gak tau lah, pokoknya itulah. So oke lah, mungkin ya kayak gitu aja dulu ya, jawabin pertanyaan kalian, yang mana di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Dan kalau misalnya kalian ya udah nanya tapi belum saya jawab ya mohon maaf aja, karena ya di sini saya punya keterbatasan waktu dan juga ya mungkin banyak banget pertanyaan yang ya kalian tanyain gitu. So oke lah. Jadi ya mohon maaf aja kalau misalnya belum dijawab itu. Dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ya mungkin kayak gitu aja dulu ya, udahan dulu ya. Ini durasinya udah berapa menit ya. So oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saatnya bilang sayonara. Berikut adalah cara mencegah dan juga menghindari virus COVID-19 atau COVID-19 yang mungkin bisa kita lakuin di rumah. Ingat, jangan ditonton aja, tapi kita harus melaksanakannya juga, oke? Hindari kontak antar tubuh, contohnya ya bersalaman lah ya. Usahakan kita harus cuci tangan itu menggunakan sabun. Bersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Tidak keluar rumah apabila tidak ada kegiatan yang terlalu penting. Jadi intinya kita harus mentaati apa yang sudah diberikan oleh pemerintah yang ada di sana. Jadi intinya kita harus menuruti lah ya, seperti itu sih. Weh, lu ngapain di sini? Pulang. Gak boleh main. Mohon, kita harus stay safe atau harus diam di rumah. Ingat, kita harus patuh terhadap pemerintah. Oke. Jangan kemana-mana, diam di rumah aja.